Menghentikan serangan dan segera mundur. Loh, apa-apaan ini? Kita kan belum memukul musuh. Bukan sekarang. Besok. Sekarang baru tanggal 28. Astagfirullah. Saya kira sekarang tanggal 1 Maret. Baik. Salam buat Bapak. Baik. Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan Letnan Komarudin, pahlawan kebal peluru juga suntikan. Peperangan selalu memunculkan pahlawan dan pecundang, termasuk dalam penggambaran suasana serangan umum 1 Maret 1949 dalam film Janur Kuning. Peristiwa itu memunculkan sosok kontroversial, Komarudin namanya. Komarudin adalah seorang prajurit ganteng dan selebor berbaret hitam. Ia digambarkan sangat pemberani menembus hujan peluru. Memburu para tentara Belanda. Bahkan ketika bergerak mundur sekalipun, tetap saja menembakkan senjatanya menembus hujan peluru. Dalam catatan sejarah serangan umum, Komarudin ditulis berpangkat letnan. Ia adalah peleton di SWK 101 Brigade 10 pimpinan Mayor Sarjono, anak buah Letnan Kolonel Soeharto. Komarudin adalah mantan prajurit peta. Ia memang dikenal kebal peluru, ditembak model apapun tak akan tembus. Itulah sebabnya ia mampu melindungi seluruh anak buahnya dalam radius 10 meter di sekitarnya. Buku Laporan Kepada Bangsa Militer Akademi Yogya yang ditulis oleh Daud Sinjal menuliskan bahwa pasca peta, Komarudin memang bergabung dengan Laskar Hizbullah setempat. Kawan-kawannya mengenal Komarudin sebagai sosok yang jenaka, selebor, pemberani, namun sedikit agak sentimental jika disentuh sisi-sisi kemanusiaannya. Kesaktian Letnan Komarudin konon karena ia masih memiliki hubungan darah sebagai cicit dengan Kiai Abdurrahman yang dikenal sebagai Bah Tanjung. Kiai ngetop yang hidup di Pelosok Kuning, Minomartani, Sleman pada zaman Sultan Hamengkubuwono I berkuasa. Komarudin diyakini sebagai keturunan langsung Banteng Wareng, salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Kesaktian Komarudin merupakan warisan keturunan orang-orang sakti itu. Ia kebal terhadap senjata apapun. Nama Komarudin pun legendaris. Di wilayah Sleman ada sebuah masjid yang disemati namanya Masjid Al-Komarudin. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Pribadi lembut melankolis. Kekonyolan Letnan Komarudin dalam serangan umum 1 Maret 1949 terlihat saat ia silap melihat tanggal. Akibatnya, ia menyerbu kota bersama peletonnya sendiri. Untung saja serangan itu didengar Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kolonel Soeharto. Ia pun disuruh mundur. Bapak memerintahkan menghentikan serangan dan segera mundur. Loh, apa-apaan ini? Kita kan belum memukul musuh. Bukan sekarang. Besok. Sekarang baru tanggal 28. Astagfirullah. Saya kira sekarang tanggal 1 Maret. Baik. Salam buat Bapak. Berbagai makian keluar dari mulut letnan nyentrik ini. Seorang diri, ia melindungi seluruh anak buahnya saat menarik mundur pasukannya. Selebor, kebal, gagah berani, dan patriotik. Itu yang digambarkan pada sosok Letnan Komarudin. Komarudin dikenal sportif dan sentimental, utamanya saat disentuh hal-hal pribadi yang berpengaruh ke hidup orang lain. Pasca serangan umum 1 Maret 1949 itu, Panglima Besar Sudirman turun gunung dan berkesempatan memeriksa pasukan. Khusus kepada Letnan Komarudin, Panglima mengkritik dan menyindir mengenai serangan salah tanggal itu. Apa reaksi Letnan Komarudin mendengar kritik, nasihat, dan sindiran Jenderal Sudirman? Tentara yang gagah berani dan konyol ini malah menangis sesenggukan. Napasnya berat sekali, apalagi ketika diingatkan bahwa hal itu berkait dengan keselamatan pejuang dan masa depan bangsa. Siap Panglima.
saya tidak akan mengulanginya lagi, kata Letnan Komarudin sambil berlinang air mata. Peleton yang dipimpin Letnan Komarudin memang dikenal sangat berani dan sering mengacak-ngacak pertahanan militer Belanda di dalam kota Yogyakarta. Begitu disegani namanya, hingga intelijen militer Belanda, Nevis, pernah menjadikannya buronan. Konon, penyerangan militer Belanda ke Dukuh Pelataran pada 24 Februari 1949 yang menimbulkan korban tewas beberapa kadet Akademi Militer Yogyakarta ditunjukkan untuk mencari Komarudin ini. Selain itu, Letnan konyol yang gemar mengumpat ini memang berada di dekat Dukuh tersebut. Dituduh jadi pemberontak, bagaimana nasib Komarudin usai perang? Dalam bukunya, Daud Sinjal menulis bahwa Letnan Komarudin dituduh terlibat dalam pemberontakan DITII yang dipimpin Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dijelaskan, tuduhan itu muncul ketika Kompi Komarudin saat itu berpangkat kapten pada tahun 1950-an dikirim ke Malangbong, Garut. Tujuannya menumpas pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITII. Namun Kapten Komarudin bukannya berperang, ia malah asik memilih ngopi-ngopi bareng pasukan DITII. Komarudin barangkali jengah berperang dengan para gerilyawan DITII yang sebagian merupakan rekannya saat aktif di Laskar Hizbullah. Malah diantaranya ada juga yang pernah satu perguruan dengannya saat belajar agama dan kanuragan, ilmu kekebalan tubuh. Bah Komar dan pasukannya ditarik kembali ke Yogya. Sampai di markasnya, Bah Komar dan kompinya langsung dipecat secara massal, kata Prianto dalam buku itu. Prianto adalah salah satu narasumber dalam buku Daud Sinjal yang masih memiliki garis keturunan sebagai cucu dari Komarudin. Hasil penyelidikan lanjutan menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Komarudin ternyata tidak benar. Namanya kemudian direhabilitasi. Karakter rehabilitasi yang tak instan dan butuh proses lebih lama membuat karirnya sebagai tentara tak mulus. Bahkan setelah namanya direhabilitasi, Komarudin malah mengundurkan diri dari ketentaraan secara resmi. Terjadi tahun 1960-an. Komarudin kemudian memilih dunia jalanan sebagai jalur hidupnya. Di kota gede, namanya terkenal sekaligus disegani. Ia dikenal sebagai preman baik hati dan suka menolong. Tempat tongkrongan favoritnya di samping pabrik susu SGM, kata Prianto. Prianto bercerita bahwa ketika dirinya masih muda, selalu ngobrol dengan Komarudin yang dalam kesehariannya doyan memakai topi koboi itu. Dokter tak bisa menyuntik, bukan Komarudin jika tak menelurkan kejutan. Sekitar tahun 1969, Komarudin secara misterius tiba-tiba menghilang dari kota gede. Sutojo alias Boyo, Buaya, teman seperjuangannya waktu melawan Belanda, mencarinya hingga ke Jakarta. Boyo menemukan Komarudin di wilayah Cempaka Putih, tinggal di sebuah gubuk kecil yang terletak di tengah-tengah rawa. Untuk hidup, ia menjadi preman yang ditakuti di wilayah Pasar Senen. Boyo atau Toyo Boyo terus membujuk agar Komarudin kembali ke kota gede. Tak betah dibujuk, jiwa melankolisnya muncul. Tahun 1972, Komarudin kembali ke kota gede. Tak lama sampai di kota tersebut, ia kemudian jatuh sakit hingga mengalami koma. Komarudin kemudian dirawat di Pusat Kesehatan Umat PKU milik Muhammadiyah. Dr. Barid adalah nama salah seorang yang menanganinya. Selain usia yang menua, pola hidup yang tidak teratur memperburuk kesehatannya. Beruntunglah ia pernah belajar kanuragan sejak masih lajang. Sisa-sisa kekebalannya diceritakan Prianto dengan cukup konyol. Waktu kami rame-rame menengok Mbah Komar, Dr. Barid mengeluh, zaman dulu dokter sendiri yang menyuntik, dan Dr. Barid bilang selalu gagal menyuntik Mbah Komar karena kulitnya atos. Keras sekali, kata Prianto. Tahun 1973, Mbah Komar menghembuskan nafasnya yang terakhir di kota gede. Jenazahnya dikebumikan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Demikianlah berai Letnan Komarudin, pahlawan kebal peluru juga suntikan, yang dilansir dari liputan6.com.